Saya klien dari Prudential, nama saya Helen Pualikun. Waktu hari Sabtu tanggal 14 Januari, waktu saya mau beli buah ke seberang, saya turun dari mobil, pas nyebrang, tahu-tahu saya ditabrak motor. Langsung saya pingsan. Nah, setelah itu saya nggak tahu, dah suami saya lebih tahu kali keadaannya. Pada waktu itu saya baru pulang, saya nggak tahu istri saya pergi ke sana. Saya dapat telepon bilang menyatakan bahwa istri saya tuh kena tabrakan dan sekarang lagi ditolong. Pada waktu saya pergi ke sana, jadi istri saya dibawa ke UGD di Rumah Sakit Fluid. Di situ ternyata paha kiri dari istri saya tulangnya patah. Di sini tulang keringnya patah, tulang kering punya belakang patah, di sini patah, dan di sini yang bekas ditumbur ini itu menggelembung seperti kayak bola basket besarnya. Sama di sini bocor ya, kepalanya di sini kena ketimpa. Dan pada saat waktu di UGD ditulung itu udah nggak bisa copotin celana apa copotin baju ya, itu paksa udah digunting karena udah parah sekali. Kejadiannya sangat mendadak sekali gitu. Dan ini kali benar-benar parah karena yang nubruk juga dua-duanya pingsan gitu. Waktu itu sih istri saya sih benar-benar kan nggak setelah sadar dari pingsan juga dia istilahnya mengalami satu kayak amnesia sementara. Jadi terhadap kejadian itu dia nggak ingat, tapi dia melemparkan pertanyaan berulang-ulang. Anak selamat nggak, kamu selamat nggak? Karena waktu itu dia nggak ingat bahwa dia tuh turun gitu. Dia masih ingat dia naik mobil gitu. Dia ntar berulang lagi gitu. Tapi waktu itu saya memikirkan waktu itu kan saya nggak begitu memikirkan biaya. Karena saya waktu itu saya sadar sekali, saya kan ada masukin istri saya tuh 2 polis di Prudential. Jadi waktu itu yang jadi tujuan pikiran saya hanya bagaimana saya mencari dokter yang terbaik, dengan cara yang terbaik dan tercepat untuk supaya istri saya bisa ditangani secara profesional supaya bisa mendapat kesembuhan yang total gitu aja. Ya itu sih, itu sekali baru pertama-tama aja mau masuk nih langsung dibilang punya 20 juta, nggak belum apa-apa udah diminta duit 20 juta. Karena waktu itu kan kita cari ICU di Fluid, waktu itu ICU-nya penuh. Jadi kami akhirnya mendapat di Rumah Sakit Geraha Medica. Pada waktu udah dapat, suster sana minta saya yang terima telepon. Waktu itu saya kan posisinya ada di Rumah Sakit Fluid. Dia bilang, "Pak, maaf ya," katanya. "Cuman perlu Bapak ketahui," katanya, "kalau di ICU kami, bisa saja Pak, dalam 1 hari itu biayanya 10 juta Pak. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau jadi masuk di ICU, jadi kalau ini maaf lagi, tolong disiapkan dana 20 juta." Gitu. Jadi ya, waktu itu kan karena saya memikirkan hanya apa yang terbaik untuk istri saya, dan juga karena kita ada backingnya, kita pikir ada backing ini gitu, jadi tanpa ragu-ragu ya saya langsung okein aja. Jadi langsung diurusin secepatnya, jadi langsung dibawa pakai mobil ambulan langsung ke Geraha gitu. Iya, sekarang kalau nggak ada duit mah susah Pak. Nyawa juga apa-apa duit juga. Ya. Cuman kita waktu itu benar-benar berasa ya, karena walaupun kita tahu perlu duit, sakit perlu duit, cuman kita nggak sangka duit yang diperlukan tuh sedemikian banyak gitu. Sehingga kita juga pada waktu itu terang-terangan terkejut dan cukup kalang kabut juga gitu. Ya, cuman kita nggak sangka setelah dirawat 2 hari, saya pikir kan udah ada 20 juta kan udah rada tenang tadinya pikiran ya. Saya waktu itu hanya konsentrasi bagaimana doa ya supaya istri saya bisa cepat-cepat keluar dari ICU apa gitu. Nah ya saya cukup beruntung karena saya mempunyai polis ya. Jadi saya nggak terlalu terganggu juga sih sama itu. Jadi karena saya pikir walaupun sekarang saya bayarkan nanti satu saat setelah itu kan bisa diurusin sama Prudential ya. Dan tapi setelah 2 hari atau 3 hari ketiga, ada bagian administrasi rumah sakit bilang, "Pak, asal Bapak tahu aja ya, dananya sekarang." Katanya administrasi bilang, "Maaf ya Pak, sekarang udah 40-an nih Pak, jadi Bapak perlu store lagi." Begitu. Dan itu betul-betul saya kaget. Karena saya pikir tadinya kok bisa sampai cepat begitu gitu. Baru 2 hari saya pikir udah 20 juta kan udah tenang.
baru 3-4 hari, 4 hari langsung 40 lebih. Iya, 40 lebih. Terus udah gitu setelah 2 hari lagi naik 60 lebih. Gitu. Ini saya 11 hari. Jadi akhirnya totalnya di situ aja kira-kira 78 ya. 80 78 Enggak, maksudnya lebih. 78 terus kan belum yang di rumah 78 sakit lebih, Pluit kan, 80. maksudnya yang di Geraha aja gitu. Wah, Prudential kasih cukup besar. Memang kita kan ada 2 polis, saya masuk satu yang dolar itu besar ya sama rupiah. Jadi ya ke cover lah, memang nggak ke cover semua, tapi itu sangat membantu sekali gitu. Dan proses klaimnya juga, Cepat. ini kan saya juga ada ya. Waktu saya masukin itu per tanggal 6 Februari. Per tanggal 20 itu uang udah ada di account Ibu semuanya. Saya sangat puas sama Dan Prudential. rawat inapnya juga diganti, UGD karena kecelakaan diganti. Malah saya juga ada masukkan, istri saya ada masuk perusahaan asuransi lain. Untuk kamar rawat inap dia ganti, untuk rawat inap, tapi untuk kecelakaan UGD tidak ganti, dan untuk ICU tidak 2 kali. Kalau di Prudential, kita kalau masuk ICU kan istri saya masuk 3 hari di ICU. Itu diganti 2 kali dari harga kamar biasa. Terus untuk operasinya juga kan, istri saya kan di sini operasi cukup besar ya. Di sini kan cukup besar. Dia waktu itu masuk dari jam 12, keluarnya jam 5. Ya mungkin setelah kita potong dokternya datang telat atau apa, saya rasa minimum 3 jaman lah dia ditanganin. Dan itu Prudential sama sekali, saya sih bukan karena apa ya, saya cukup puas sekali dengan apa ini. Malah saya memikirkan gak sebanyak ini gitu tadinya klaimnya keluarnya. Saya sebenarnya memang asuransi minded, mau rumah, mobil, kesehatan. Kalau yang saya rasa bagus saya akan masuk. Dulu saya cuma merasa bahwa saya harus masuk. Waktu teman-teman kejadian, waktu saudara-saudara kejadian, memang kita udah bilang, tuh gue bilang juga apa. Tapi nggak berasa, ngentek itu berasa seperti kayak ini. Setelah istri saya mengalami, itu ibarat kita yang kepotong tuh bener-bener berasa gitu. Kayak ibarat orang sakit gigi, kita tahu orang sakit gigi sakit. Cuman sakit ngejelingetnya bagaimana, ngenteknya gimana, maboknya, kesalnya gimana tuh kita nggak tahu. Tapi begitu jatuh di diri kita, itu bener-bener berasa. Dan berasa manfaatnya itu berasa gitu. Contoh ya, waktu istri saya waktu itu disuruh, Bu, Mbak, sama dokter, kalau memangnya ini sebenarnya udah boleh pulang. Tapi saya lihat kondisi istri saya kayaknya masih labil ya, malam masih suka gitu kan ya. Jadi saya pikir kalau dia bawa sehat benar kan saya nggak mau ntar keluar masuk gitu. Saya mau dia betul-betul pasti. Coba bayangin Pak, kalau umpama waktu itu saya nggak ada polis Prudential, saya nggak ada backing itu, pasti yang kepikir kan pertama udah cepet-cepet pulang aja deh, ya kan, biaya dong. Tapi kalau ini kenapa kita masih tenang-tenang? Bukan karena kita mau menikmati kayaknya nggak rela ini, tapi kita pikir memang istri saya mesti sehat baru keluar. Tapi tanpa dibebani, wah gua makin bodol nih kantongnya nih gini. Ini enggak gitu. Itu yang perbedaan paling mendasar saya dibandingin orang-orang yang enggak punya polis gitu. Ya harap sih kalau orang yang belum masuk insurance, tolonglah masuk. Betul-betul itu sangat berguna. Soalnya saya sudah merasakan sekali gitu ya manfaatnya ya. Memang siapa sih yang mengharapkan kecelakaan, siapa sih yang mengharapkan penyakit. Tapi kalau satu hari dia datang, itu duit juga memeratkan, penting sekali gitu loh. Soal membantu sekali lah uang itu, benar gitu. Jadi kitanya juga nggak terlalu keteter gitu ya. Soalnya yang biasa kita udah persiapkan uang ini kan buat apa, tau-taunya mendadak buat sakit kan, harus mau nggak mau kita harus keluarkan gitu. Ya. Saya imbau sih masuklah, nggak ada ruginya gitu loh. Saya sih pikir begitu ya, karena saya dari dulu juga pikir kita sehat. Kita seringkali merasa apalagi susah, sehat nggak butuh, memang itu kayaknya kita merasa rugi gitu. Cuma saya pikir sekarang saya masih sehat, saya suami cari duit, istri cari duit, sehat. Kalau kita sehat-sehat aja udah rasa susah, apalagi kalau salah satu dapat musibah begini Pak. Kita sih doanya amit-amit ya nggak, biar sehat terus. Tapi kalau memang Tuhan izinkan ini datang, cobaan datang, memang emang diselamatkan. Tapi bayangin Pak, sakit aja udah sakit, ya sakit badan. Tapi lebih sakit lagi kalau udah sakit kagak ada duit berobat gitu. Kayaknya bagaimana, masa kita antepin gitu, istri saya begitu.
Akhirnya bisa amit-amit ya, pincang lah, dia pengobatannya nggak bener lah. Kalau begini kenapa? Bukannya apa? Biarpun duit itu yang tadi seperti istri saya bilang, tapi kan kita ada pos-pos pengeluaran yang tadinya kita udah prepare kan. Kita nggak prepare buat kecelakaan begini gitu, buat sakit, kecelakaan nggak prepare gitu. Tapi karena kita udah prepare di sini, ya hati jadi udah mantap gitu. Di sini tulang paha patah. Patah sini. Ini nih jahitannya lebih dari 20 cm nih. Dipasang pen sekarang. Ini tulang kering yang depan patah. Tapi kan kita di tulang kering belakang ada satu lagi ya. Itu juga patah. Ini malah Pak tadinya lebih parah nih. Kalau kita lihat, ini nih segitiga, ini terkelupas dalamnya tuh 1 cm. Setiap kali diobatin itu betadine bisa sebotol gede. Ini yang agak riskan nih. Nah, ini penyembuhan agak lama. Karena segini, dalamnya segini Pak. Ini bisa nutup aja udah puji Tuhan benar dah ini. Sampai di sini sih sekarang sih udah nyambung ya di pundak ya. Ini sih cuman dia bilang katanya kemarin masih siapa? Iya mabok memutar gitu rada kalau mau tidur rada. Suara juga sampai sekarang nih coba mau suara. Iya suaranya juga begini jadinya. Nggak tahu kenapa nih besok mau ke THT nih.